Masih ingat tak? Passing itu apa? Masih ingat tak? Passing itu apa? Nggak ingat. Udah lama tak ingat ya? Passing itu apa? Menggiring bola. Ya, masih ada ingat tak? Mana passing? Cara passing? Yang mereka itu passing. Masih yang mengoper bola ke tempat walaupun tidak sempurna gerakannya, masih ada gerakan yang kurang cepat. Ya, mana gerakannya tadi? Dia pakai bagian yang bagaimana? Terus kemudian menggiring bola, ada yang bisa? Dia masih ingat menggiring bola? Lah, sendiri aja menggiring. Balik. Lagi. Oke, jadi yang kita pelajari itu nanti ya. Ada passing, mengoper bola, kemudian ada dribbling, menggiring bola, kemudian terakhir ada menendang bola. Ya, tapi sebelum itu nanti Pak Guru kasih permainan dulu sebagai pemanasan. Ya, pemanasan strategi dulu. Setelah itu kita langsung ke permainan. Ya, permainan rekreasi. Ada pertanyaan? Pemanfaatnya di dalam. Yang di mana? Nah, nanti yang boleh kena cuma kakinya aja. Jadi apa namanya tempat lari kalian di dalam lingkaran, nggak boleh keluar. Yang di luar itu apa? Paham ya? Yang kena cuma boleh bagian bawah saja. Paham ya? Ya, nanti pakai dua bola. Ya, dah. Balik yang siap. Kena langsung keluar, kena langsung keluar. Kena langsung keluar. Kena langsung keluar. Setelah bermain tadi, apa yang kalian dapatkan? Capek. Capek, ya. Terus? Nah. Hah? Apa? Oh, keringetan. Udah. Ada lagi? Oh, senang katanya. Lagi apa lagi? Apa lagi? Ya, artinya kalian tuh belajar fokus tadi. Ya, selain kalian proses geraknya sampai keluar keringat semangat, tetapi ada di sana ada proses kalian fokus pada diri sendiri, pengendalian emosi tadi kan sampai wah emosi nanti biar kena ya. Biar sampai kena gimana caranya, gitu kan? Belajar pengendalian diri. Ya, di sana kalian belajar mengendalikan diri, kemudian bersikap empati, peduli pada temannya. Ya, itu sikapnya. Kemudian kerja sama teman, kerja sama dalam kelompoknya tadi itu. Kemudian cara menghindar. Di sana kan semua pengendalian diri fokusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Ya. Nah, jadi ada 3 pos ya. Nanti kita di sini belajar passing, mengoper bolanya. Nanti satu kelompok dibagi 3 kelompok ya. Dibagi secara rata nanti. Jangan campur, cewek cowoknya dicampur. Jangan milih-milih yang bisa main sama yang bisa, jangan. Nanti Pak Guru atur. Ya. Nanti heterogen, jadi campur nanti yang bisa sama yang belum bisa, yang terampil sama yang tidak terampil gitu ya, yang belum terampil. Jadi di sana pos 1 nanti ada mengoper bolanya, passing. Kemudian yang di sini ada dribblingnya, menggiring bola. Kemudian yang di sana menendang bola ke gawang dalam kelompoknya. Jadi kalian belajar nanti silahkan memilih posnya mana yang kalian sukai dulu. Misalkan kelompok 1 saya suka pos 1 misalkan mengoper bola sama teman, nanti perginya ke sana dulu. Nanti yang lain mengalah. Di sana kalian belajar. Kalau sudah ada temennya ke pos 1, nanti kelompok 2 ambil pos yang lain. Ya. Ya, sikap saling ini, berempati kepada orang lain. Ya. Nanti yang di pos 2 menggiring bola nanti kelompok 2 misalkan, nanti di sana kelompok 3. Misalkan itu nanti Pak Guru atur nanti 3 menit kalian putar.
Ya, jadi semua pos kalian dapatkan. Ya, di sini perhatikan. Saya di sini mengoper bola, langsung Pak Guru praktekkan ya. Nah, kemudian yang kedua di sini dribbling. Bebas bola. Kasih temennya. Langsung cemes. Gol. Ya, pos 2. Di pos 3 sana kan. 13, 44. 44 ada 5. Udah, bagi. Novel baris sini kelompok 1. Norman kelompok 2. Anggra 3. Cepat. Diam sini, cepat sini. Diam sini. 1 2 3. Tarik, Pak. Yuk. Cepat. Boleh masuk Anggra. Nita sini, Nita. Kelompok 1 pos berapa? Mau kelompok berapa? 1. Pos 1 sana. Mau pos berapa? 3 sana. Tidak. Ambil bolanya. Nanti digilir. Ya, bagus, yuk. Bagus. Setelah tadi belajar di masing-masing pos yang kalian suka, kemudian sekarang Pak Guru suruh kalian mempraktekkan di kelompoknya masing-masing. Bebas, kalian mau praktekin yang mana di masing-masing kelompoknya. Cuma satu-satu ya. Kelompok 1 pilih yang mana, kelompok 2 pilih yang mana, kelompok 3 yang pilih yang mana. Ya, perhatikan dulu. Ya sudah, perhatikan. Silakan diskusikan sama teman kelompoknya. Setelah itu Pak Guru panggil, nanti misalkan kelompok 1 tampil, silakan dipilih, ambil bolanya. Nanti kita lihat bersama-sama sama teman-temannya, teman-teman kelompok yang lain. Nanti silakan memberikan pendapat di sana gimana yang dipraktekkan sama temennya, teman kelompok lain. Paham ya? Kerjasama yang baik. Udah? Ngerti sekarang? Silakan kelompok 1 duluan, pilih yang mana? Diskusi cepat sana. Kelompok 1. Nah, udah sana, yuk sana. Kelompok 1, perhatikan yang lain. Bolanya. Oke, good. Ya, kesana aja. Perhatikan yang lain. Perhatikan, setelah hasil kalian mempraktekkan tadi, mempraktekkan di masing-masing kelompoknya. Ayo kelompok 1. Ya kan tadi pertama, kelompok 2, kelompok 3 ada ini tanggapan gimana tadi tampilan dari kelompok 1. Hah? Bagus apa enggak? Hah? Bagus. Enggak
apa-apa keluarin pendapat. Hah? Bagus apa enggak? Bagus sedikit ya. Oh, bagusnya sedikit. Kenapa gitu alasannya kenapa? Bagus sedikit. Ada kan salah. Oh, tadi ada salah. Bagian mananya salah? Apa ya? Hah? Digeser ke belakang. Yang Oh, ini pas indah. Oh ya. Terus yang kelompok 2 gimana? udah bagus. Nah, kelompok 1 kelompok 3 gimana pendapatnya? Nah, kelompok 2. Hah? Bagus. Bagus, kelompok 2 bagus ya. Terus kelompok 3? Bagus. Kelompok 3 bagus sekali. Oh, kelompok 3 bagus sekali. Udah. Ya, intinya kalian sudah berani tampil. Ya, perhatikan. Kalian sudah berani tampil, kalian sudah berani memilih. Oh, saya suka yang menendang bola. Jadi kalian milih itu. Kalian berdiskusi menentukan pilihan kalian di kelompoknya. Tadi kan di kelompok kan berempat, berlima. Menyatukan pendapat, oh saya harus milih ini. Tadi kan sampai rebutan, maunya milih itu tadi yang kelompok 1. Akhirnya jadinya milih itu karena terbanyak. Iya. Jadi kalian sudah bisa menentukan, memutuskan, oh saya harus milih ini, harus milih itu. Saya belajarnya seperti ini, saya belajarnya seperti itu. Jadi ya kalian sudah bisa. Kemudian kalian juga sudah berani berpendapat. Itu sudah bagus. Ya. Dalam materi ini ada pertanyaan? Perhatikan. Tadi sudah bagus dalam melakukan gerakan di masing-masing kelompok. Ya. Kemudian minggu depan, hari Kamis depan kita prakteknya tetap kembali ke sepak bola. Kemudian sebelum Pak Guru akhiri ini, kita melakukan pendinginan dulu. Seperti biasa, berpasangan langsung berhadapan. Lakukan pendinginan berpasangan, pegangan pundak, kemudian angkat kaki, kemudian angkat badan kalau mau. Ya, udah. Itu kemudian ada pertanyaan lagi enggak? Nah, ya Pak Guru ucapkan terima kasih kalian sudah melakukan gerakan dengan semangat. Ya, di kelompoknya udah semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang silakan semuanya hadap ke depan. Balik kanan yang di depan, semuanya. Pundak. Ayo kaki turun. Kaki turun. 1, 2, 3. Sekarang sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru nanti bagikan hasil refleksi. Ya, kalian suka gimana perasaan kalian setelah belajar tadi. Nanti kalau bawa pulpen nanti langsung diisi namanya. Ya. Ya, pertanyaan? Ada. Selesai. Udah. Silakan bagi satu-satu. Kali ini saya akan melakukan refleksi diri tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya terapkan atau saya implementasikan. Pada pembelajaran ini, hakikat pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilakukan berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid ini dilakukan dengan memetakan kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, serta profil belajar murid. Kemudian, hakikat dari pembelajaran sosial emosional adalah proses di mana anak-anak meningkatkan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tugas-tugas sosial yang penting. Selain itu, melalui pembelajaran sosial emosional, anak-anak mampu bertahan dalam menghadapi masalah dan mampu memecahkan masalah tersebut, sehingga anak-anak mampu menciptakan perilaku positif atau budaya positif menjadi anak yang baik. Saya merasa sangat berkesan dan menarik di mana melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini, saya sebagai guru lebih memvariasikan model, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran ini, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu memetakan kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid melalui observasi dan wawancara, dan berkolaborasi dengan wali kelasnya. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini, saya menggunakan dalam pembelajaran, saya menggunakan video pembelajaran, kemudian ada gambar, kemudian dengan modeling dan tutor sebaya, di mana murid-murid dikelompokkan secara heterogen berdasarkan hasil pemetaan tersebut.
Jadi dalam kelompok tersebut murid belajar bersama dengan teman-temannya. Mereka memilih bagaimana cara mereka belajar untuk mencapai tujuan dari materi pembelajaran yang akan dipelajari tersebut. Dalam pembelajaran ini saya membagi dalam 3 kelompok. Jadi dalam prosesnya murid belajar dalam kelompok-kelompoknya dalam setiap pos. Jadi dalam pembelajaran ini dibuatkan pos 1, pos 2, dan pos 3. Di masing-masing pos tersebut murid belajar sesuai dengan bagaimana keinginan mereka belajar. Seperti pada pos 1 murid belajar tentang bagaimana cara mengoper bola. Kemudian di pos 2 belajar tentang bagaimana cara mengiring bola. Kemudian di pos 3 bagaimana cara menendang bola. Jadi murid belajar dalam kelompoknya di setiap pos tersebut. Nah, kemudian pembelajaran sosial emosional ini diterapkan melalui dalam bentuk permainan-permainan rekreatif. Dalam permainan tersebut menuntut murid untuk belajar pengendalian emosi diri dan pengendalian bagaimana cara mereka berempati kepada temannya atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan menghasilkan tujuan yang positif. Dari permainan-permainan dengan bekerja sama dalam kelompok ataupun ketika bermain dengan kelompok lain, jadi ketika itu murid bisa belajar bagaimana penerapan tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional masih merasakan banyak kekurangan tentang penerapan pembelajaran ini. Kedepannya saya berharap dengan berkolaborasi dengan CGP lain, dengan melihat bagaimana CGP lain dalam pembelajaran yang berbeda, dalam mendesain pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar, saya akan mengadopsi seperti itu. Nah, harapan saya semoga pembelajaran yang saya lakukan ini bisa berdampak baik bagi diri sendiri, bagi murid, dan bagi sekolah secara umumnya. Demikian, terima kasih. Kenapa? Bagaimana kesannya setelah belajar tadi? Saya senang karena belajar berkelompok sama teman-teman. Saya senang, bergembira karena diajari